Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa sedunia, seiman, seagama semuanya. Bertemu lagi bersama saya Ratih, anak kosan. Nah guys, kali ini aku mau ngerekomendasiin ke kalian Drakor 2021 yang terseru, terame, dan lagi viral-viralnya dan booming banget ya di bulan-bulan ini. Apalagi ya, ini baru banget, anak kecil, anak remaja, anak dewasa, orang dewasa, mungkin orang tua, dia tahu semuanya drakor ini. Namanya itu yang pertama Squid Game guys. Kalian pasti gak ada yang gak tahu Squid Game ini apa. Pokoknya seru banget. Squid Game ini bercerita tentang sebuah permainan bertahan hidup atau survival game ya guys. Itu permainannya itu dengan menggunakan permainan tradisional anak-anak di Korea Selatan mungkin guys. Tapi ada sebagian sih permainan Indonesia juga ada. Itu terdiri 6 permainan dan selama 6 hari kita harus menyelesaikan. Dan kalian pasti tahu hadiahnya banyak banget. Hadiahnya itu 45,6 miliar won. Kalau dirupiahkan itu sekitar 549 miliar. Bayangkan, itu hadiahnya. Mereka diiming-imingi itu game-game itu ya. Dan gamenya itu ada 6 guys. Gamenya itu yang pertama lampu merah lampu hijau, atau apa sih yang bergerak kayak minikin gitu, yang bergerak yang terlihat oleh penjaga itu ditembak mati. Nah, permainan ini itu drama ini itu permainan permainan ini itu ini ya, bertaruhannya nyawa demi uang guys. Dan mungkin bukan ini ya, mungkin yang bukan mungkin yang masuk ke game ini itu orang nggak punya atau masalah hidup tentang uang gitu, pokoknya butuh banget uang, teriming-imingi oleh uang yang banyak. Nah, ada alasannya kenapa itu 45,6 miliar, karena pesertanya itu ada 456 orang. Jadi itu. Nah, yang pertama lampu merah lampu hijau, ya yang bergerak mati pokoknya lah gitu. Yang kedua itu apa sih, gulali, kita harus ngompoletak anu sih, motongkeun gulali nu lamun kalau yang di tengahnya patah itu mati juga gitu, gak boleh, pokoknya harus rapi. Sebenarnya bentuk lope atau bentuk segitiga atau kotak atau bulat itu kita poletak gitu. Yang ketiga tarik tambang itu berkelompok ya, permainan berkelompok. Di Indonesia juga ada permainan berkelompok, itu butuh tenaga yang ekstra, tapi butuh juga keterampilan dan trik gitu, trik yang jitu. Nah, terus yang keempatnya itu ada kelereng ya. Pokoknya ini tuh dramanya itu penuh tangis, emosi, pokoknya sedih banget gitu. Aku juga banyak kaget karena dor gitu. Terus yang kelima ada kaca. Kalau mungkin di kita ya di Indonesia itu kayak engklek, sodlah apa sih, apa tahu ya, soldah itu pijakan kaca gitu. Kalau harus yang kuat, pijak kaca yang kuat, kalau enggak kuat kita mati guys. Pokoknya. Yang keenam yang terakhir itu cumi-cumi, itu ada penjaga dan penyerang gitu. Pokoknya yang duluan ke ujung cumi-cuminya itu kita yang menang gitu sih. Dan diperankan juga di sini pemeran utamanya itu Lee Jung Jae itu sebagai Pak Gi-hun ya, umurnya itu 48 tahun, mungkin gak jauh beda sama umur di filmnya juga. Dia itu nomor peserta 456 guys, nomor terakhir ya. Dan dia itu tinggal bersama ibunya, banyak utang. Dia tujuannya tuh mau membayar utang-utangnya dan mau menafkahi anaknya, karena dia sudah cerai gitu, gak dipandang gitu sama istrinya karena gak punya uang. Terus Park Hae-soo sebagai Cha Sang-woo, dia tuh 39 tahun, nomor pesertanya itu 218. Nah, ini aku kecewa banget, aku sedih banget sama dia jahat sih, membunuh gitu karena trik-triknya. Pokoknya yang paling sedih tentang dia itu di permainan kelereng, sedih banget guys. Dia bersahabat sama Ali mungkinnya di situ, tapi dia mengecewakan Ali, memanipulasi merebut kelerengnya dengan triknya dia gitu. Pokoknya sedih banget. Dia juga lulusan SNU guys, pokoknya universitas, dia jadi pejabat gitu, tapi dia lagi kerugian, lagi korupsi, mungkin mau ditangkap polisi, dan mainlah Squid Game mau mendapatkan uang yang miliaran gitu. Terus Hayen Jung sebagai Seabyok, dia itu 27 tahun, nomor pesertanya itu 67, jauh beda ya umurnya sama dunia nyata mungkin ya. Dia tujuannya itu mau ke Pulau Jeju
sama ibunya, membawa ibunya di Korea Utara dan menebus adiknya di panti asuhan gitu mungkin ya ringkasnya guys. Terus Wi Ha Jun sebagai Junho 30 tahun, dia itu polisi tapi dia menyamar ke tempat Squid Game itu jadi petugas Squid Game yang ada kepalanya gambar segitiga, kotak gitu bulat. Nah, itu petugasnya dia nyamar, dia itu tujuannya mencari kakaknya yaitu Inho, dan gak disangka-sangka Inho itu pemenang sebelumnya Squid Game dan sekarang jadi penjaga atau agen dari Squid Game itu guys, agennya. Oh mantap banget guys. Dan gak disangka-sangka lagi guys, ternyata Squid Game itu dibuat, game-game itu ya bertaruhan nyawa itu dibuat oleh kakek Oh Yung So, oleh kakek Oh Inam. Kalau ini itu nama aslinya itu Oh Yung So sebagai Oh Inam ya guys. Dia nomor 1, pesertanya itu nomor 1, dan dia guys yang membuat game-game itu dan memberi hadiah karena dia bingung menghabiskan uangnya guys, tujuannya itu, dan dia gak mau kalau dia gak ikut main. Nah si kakek itu guys gak disangka-sangka, pokoknya kalian harus nonton, seru banget guys. Terus yang kedua aku ngerekomendasiin drakor yaitu My Roommate is a Gumiho. Itu menceritakan tentang seekor rubah tampan banget guys, yang hidupnya itu udah 700 tahun guys dan berusaha ingin menjadi manusia. Dan kebetulan dia bertemu dengan Lidam, itu pemeran utama kedua ya, Lidam itu yang kebetulan bertemunya itu si kelerengnya itu ke badannya dia gitu. Nah tujuan pertamanya itu dia mau menjadi manusia, jadi mencuri energi manusia dengan kelereng itu. Tapi dia jatuh cinta sama Lidam guys, sama Lidam ya guys, jatuh cinta. Jadi dia gak bisa gitu, gak mengorbankan, gak mau gitu mengorbankan si Lidam itu gitu. Jadi ya gitu deh, dia berjalan bersama Lidam, pokoknya banyak rintangan berdua itu gitu. Nah kan dia mau menjadi manusia, Lidam itu berusaha kalau dia menjadi manusia itu harus kemanusiaan gitu, sikapnya harus berkemanusiaan. Nah aku ngiranya itu bakal sad ending guys, dia menghilang gitu karena udah mau 1000 tahun si Gumiho ini, si rubah ini kalau 1000 tahun itu bakal menghilang tanpa jejak. Tapi selama hidupnya bersama Lidam dia itu sifatnya menjadi kemanusiaan. Nah jadilah dia itu manusia dengan syarat-syarat itu. Dan banyak sih yang udah temennya juga menjadi manusia dengan mengambil energi pokoknya energi. Nah si rubah ini gak jatuh cinta setelah cinta pertamanya mati karena dia mengambil energinya. Nah tapi bertemu Lidam dia jatuh cinta kembali guys. Nah yang diperankan si rubahnya itu diperankan oleh Zhang Qiyong itu sebagai Shinwoo ya. Si rubahnya itu namanya Shinwoo Yeo. Nah pokoknya rubah dia itu ya 29 tahun kalau di nyatanya ya gaji ya kalau di filmnya itu 700 tahun ya 1000 tahun lah. Mantap, 1000 tahunan ya, udah 1000 tahun gitu mau menjadi manusia. Dia kalau gak jadi manusia dia akan menghilang jejak. Terus Lee Hyeri itu sebagai Lidam yang umurnya 27 tahun, ternyata gak jauh beda lah, mungkin dia itu kuliah ya. Terus Kang Hana itu sebagai Hyesun, dia juga rubah yang sudah menjadi manusia 700 berapa ya, yang 4 tahun yang lalu di itunya ya udah menjadi manusia, dia 32 tahun. Terus Bae In Hyuk itu sebagai Gesunwo, itu saingannya si rubah tampan itu guys untuk mendapatkan Lidam. Dia jatuh cinta sama Lidam si Gesunwo itu, umurnya 23 tahun, dia sekuliah semata kelas ya, pelajaran sama Lidam. Pokoknya rintangan banyak untuk si rubah tampan itu untuk mendapatkan cinta Lidam, tapi dia gak ini apa sih, gak itu, pokoknya happy ending. Kalian harus nonton, seru sih. Terus yang aku lagi tonton yang ketiga itu Yumi Cells, pokoknya seru banget guys. Ini tuh mengisahkan tentang sel-selnya si Yumi, seperti sel lapar, sel cinta, sel apa, pokoknya tindakan perasaan itu ditindaki oleh si sel-sel itu sama Yumi gitu. Tapi si sel cintanya itu koma karena perasaan Yumi itu dihancurkan, cintanya Yumi sama cinta sama pacarnya yang dahulu. Nah, setelah 3 tahun dia bertemu dengan si pemeran keduanya yaitu Han Bae-hyun sebagai Kang Wung, Ko Wung apa sih?
Ahn Kowung, Ahn Boyun, 33 tahun. Nah dia juga ada Sel. Itu Yumi itu sebagai Kim Go Eun, Kim Go Eun itu sebagai Yumi 30 tahun. Kalian pasti tahu Kim Go Eun itu udah main di Goblin, udah main di The King. Pokoknya ramai banget guys ya. Kalian juga harus nonton itu sih. Pokoknya ini itu ongoing ya, Yumi Cell ini ongoing. Aku juga baru nonton 4 episode, itu udah rame banget guys. Ini 3-4 episode udah rame banget. Pokoknya kalian harus nonton, gak boleh terlewatkan. Yumi Cell. Dan Ahn Kowung itu sebagai Ahn Boyung Wung. Ini Ahn Kowung sebagai Ahn Bohyun. Ini terbalik ya saya. Pokoknya ganteng banget ya, 33 tahun. Kita harus menjodohkan dia. Dan yang pertama Squid Game itu endingnya ngegantung. Ya si Gihun mau main lagi, mungkin ada My Romance is a Gumiho happy ending, ada Yumi Cell aku gak tahu endingnya pokoknya. Kalau Squid Game sih endingnya sad sih, menurut aku sad ending banget karena banyak yang meninggal di permainan itu. Pokoknya bertaruh nyawa. Pokoknya aku ngerasa sih jadi Gihun, tapi aku kesel juga, udah mendapatkan uang itu yang dia mau gitu, ya udah aja, tapi gak segampang itu ya guys. Hati manusia itu pokoknya rapuh kalau melihat sahabatnya mati gitu, orang yang pokoknya gitu sih, sad banget endingnya guys. Tapi ngegantung gitu. My Romance gue Miho happy ending guys. Lidam sama sama Jang Kyung itu si Rubah itu bersama, dan si Rubah itu menjadi manusia, happy ending. Yumi Cell belum tahu, nanti aku kabarin. Dan kalian kalau kalian sudah nonton drama apa aja, drakor ya guys, link rekomendasi buat aku juga komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa subscribe. Pokoknya itu 3 drakor rekomendasi dari aku yang seru banget dan boomingnya 2021 ini. Pokoknya jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian rekomendasi ini, dan subscribe. Jangan lupa subscribe dulu guys. Subscribe jangan lupa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, saranghayo, 감사합니다. Allah.